Bagi Eko, kabar itu terdengar seperti sebuah peluang. Dia menilai kondisi itu sebagai kesempatan emas. Di dalam benaknya, dia mulai membayangkan cara-cara untuk mendapatkan uang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, pada tahun 2023, warga Arjasari, Kabupaten Bandung digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam rumahnya sendiri. Kondisinya mengenaskan. Tubuhnya ditemukan tanpa busana dengan mulut tersumpal celana dalam dan leher yang terjerat tali sepatu. Yang lebih mengejutkannya lagi, pelaku ternyata adalah tetangganya sendiri yang awalnya hanya berniat ingin mencuri, tapi karena panik akibat terpergok, dia nekat menghabisi nyawa korban. Bahkan juga dengan tega melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang wanita di Bandung, Jawa Barat diperkosa dan dibunuh oleh tetangganya. Korban dihabisi lantaran memergoki pelaku yang tengah mencuri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di perumahan Kota Baru Arjasari, Blok B2 nomor 10 RT 01 RW 13. Tinggallah seorang wanita yang bernama Kurnaesin di sebuah rumah sederhana. Dia akrab disapa dengan nama Ecin. Pada saat itu usianya 49 tahun dan hingga saat itu dia belum menikah. Di rumahnya tersebut, Ecin hidup seorang diri. Namun diketahui dia masih memiliki seorang kakak berinisial CN yang berusia 66 tahun. Kakaknya itu tinggal di perumahan yang sama, tidak jauh dari rumah Ecin. Meski tidak tinggal serumah, hubungan keduanya cukup dekat. Sesekali kakaknya datang berkunjung untuk sekedar menengok keadaan adiknya. Dan walau begitu, sebagian besar waktu Ecin tetap menghabiskan hari-harinya seorang diri. Bagi kakaknya, Ecin dikenal sebagai sosok yang sederhana. Rumahnya tidak mewah, tapi selalu terlihat bersih dan rapi. Adiknya tersebut juga mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan hasil jerih payahnya sendiri. Apa yang dia miliki berasal dari keringatnya semua. Selain itu, Ecin juga merupakan pribadi yang ramah. Meski sedikit pendiam, kepada para tetangga sekitar dia cenderung tidak banyak bicara. Namun dia selalu menyapa setiap orang yang dia temui. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa dia berselisih dengan orang lain. Bahkan, bagi sebagian tetangganya, dia dianggap sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Walau tidak memiliki keluarga yang menemaninya di rumah, dia tetap terlihat tegar menjalani kehidupan. Sebagaimana Ecin memiliki penghasilan dari bekerja, dia juga dikenal hemat dan berhati-hati. Dia terbiasa mengatur penghasilannya dengan sangat bijak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tidak berlebihan, tidak pula boros. Ini yang membuatnya mampu bertahan hidup seorang diri di usianya yang hampir menginjak setengah abad. Namun di balik kemandiriannya, ada sisi rapuh yang jarang disadari oleh orang. Hidup sendiri membuatnya lebih rentan. Rumah yang sepi, tanpa adanya keluarga, menjadi bukti nyata bahwa dia menjalani hari-hari di dalam kesunyian. Bagi Ecin, rumahnya itu adalah tempat beristirahat, tempat melepas lelah saat bekerja. Dan dia tidak pernah menduga, di rumah itu juga yang kelak akan menjadi saksi bisu akhir hidup tragisnya. Tidak jauh dari rumah Ecin, di lingkungan yang sama ada seorang pria yang bernama Eko Rudianto yang akrab dipanggil dengan nama Eko. Pada saat itu usianya baru menginjak 32 tahun, jauh lebih muda dari Ecin. Berbeda dengan Ecin yang sudah lama tinggal di sana, Eko sebenarnya bukanlah penduduk lama. Dia hanya baru tinggal sekitar 1 minggu menumpang di rumah ibunya, yang kebetulan berdomisili di perumahan tersebut. Alasan kepindahannya di sana adalah karena sang ibu sedang sakit dan dia ingin menjaga ibunya. Tidak diketahui secara pasti apakah Eko sudah berkeluarga atau belum. Namun diketahui bahwa Eko tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehari-hari dia hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Dan kadang ada pekerjaan, kadang juga tidak. Kondisi ini membuat kehidupannya menjadi tidak stabil, jauh dari kata mapan. Sementara usianya sudah dewasa, tanggung jawab ekonomi seakan menekan dirinya. Di dalam kondisi itu, kebutuhan dan keinginan hidup sering sekali berbenturan dengan kenyataan pahit bahwa penghasilannya tidaklah menentu.
Di mata tetangga, Eko bukanlah sosok yang menonjol. Dia hanya pria biasa yang datang sebagai pendatang baru. Tidak banyak yang mengenalnya karena dia pun jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Kehadirannya di lingkungan itu pun lebih banyak untuk mengurus sang ibu yang sedang sakit. Namun di balik wajah tenangnya yang tampak dari luar, ternyata tersimpan sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Keterdesakan ekonomi ternyata membuat pikirannya jadi rapuh dan mudah goyah. Dia sering merasa putus asa karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Kadang menjadi buruh harian, kadang juga menganggur. Uang yang dia peroleh tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Ditambah lagi, dia merasa tertekan dengan kondisi hidup yang serba kekurangan. Pada suatu hari, telinganya tiba-tiba menangkap kabar dari obrolan warga sekitar, yang mana disebutkan bahwa ada seorang wanita di perumahan tersebut yang baru saja menerima gaji. Wanita itu tinggal seorang diri, tanpa keluarga, dan rumahnya sering terlihat sepi. Bagi Eko, kabar itu terdengar seperti sebuah peluang. Dia menilai kondisi itu sebagai kesempatan emas. Di dalam benaknya, dia mulai membayangkan cara-cara untuk mendapatkan uang. Rasa gelisah bercampur dengan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan tidak bisa dia hindarkan. Dia tidak peduli lagi dengan resiko atau dampaknya. Pikiran jahat itu terus berkembang, hingga akhirnya dia tahu siapa wanita yang dimaksud oleh para tetangganya. Wanita itu adalah Kurnaesin, atau yang biasa disapa Ecin. Bagi Eko, dia tidak peduli bagaimana citra Ecin di lingkungan tersebut. Yang dia lihat hanyalah target. Semenjak itu dia memiliki niat buruk yang mulai terbentuk dengan jelas. Dia berencana akan masuk ke rumah Ecin, mengambil apa saja yang bisa dijadikan uang, lalu pergi. Namun siapa sangka rencana yang awalnya hanya untuk pencurian tiba-tiba berubah menjadi aksi keji yang merenggut nyawa seseorang. Lalu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, Eko mulai mengintai dari kejauhan. Eko menunggu waktu yang menurutnya paling aman, dan ketika sudah hampir senja, rumah-rumah di sana mulai sepi, suara kendaraan di jalan juga mulai mereda, dan lampu-lampu rumah sekitar mulai menyala. Tepat pada sore hari itu, dia mendekati rumah Ecin sambil memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Dari celah jendela, Eko mencoba mengintip, dan setelah memastikan bahwa kondisi di dalam rumah Ecin sepi, Eko masuk ke dalam rumah Ecin secara diam-diam dan perlahan. Tidak ada informasi di media yang menjelaskan bagaimana cara Eko masuk ke dalam rumah tersebut, apakah melalui pintu atau justru melalui jendela. Namun yang jelas, Eko dengan mudah masuk ke dalam rumah Ecin, dan di dalam rumah Eko pun melihat adanya TV yang bisa dia ambil, kemudian dia jual untuk mendapatkan uang, dan Eko akhirnya melangkah menuju TV tersebut. Namun di sisi lain, ternyata Ecin yang sedang berada di dalam rumah, dia baru saja selesai mandi dan tubuhnya masih terbalut handuk. Tanpa disadari, Eko sudah berada di dalam rumah. Di saat itulah segalanya berubah. Ecin yang baru saja keluar dari kamar mandi memergoki keberadaan Eko yang di saat itu akan mencuri TV. Ecin pun berteriak keras, "Maling, maling!" Teriakan Ecin di saat itu. Suara teriakan Ecin membuat Eko panik. Eko khawatir teriakan tersebut akan menarik perhatian tetangga sekitar yang mendengar. Dalam kepanikan itulah, Eko berusaha membungkam mulut Ecin. Eko yang melihat ada sebuah kerudung yang berada di sekitarnya. Dia langsung menyentuh leher Ecin dengan brutal menggunakan kerudung itu. Namun Ecin terus meronta-ronta. Sambil tetap berusaha, Eko pun merasa semakin terdesak. Dia kemudian menyumpal mulut Ecin dengan celana dalam milik Ecin sendiri, yang mana juga berada di sekitarnya pada saat itu. Tidak sampai di situ saja, Eko juga menyentuh leher Ecin menggunakan tali sepatu agar Ecin benar-benar tidak bisa melawan. Tenaga Ecin pun semakin melemah karena nafasnya yang mulai tersenggal-senggal dan tubuhnya sudah kehilangan daya. Saat itu, Eko membalikan tubuh Ecin. Handuk yang menempel di tubuhnya pun terlepas hingga dia dalam kondisi yang tidak berbusana. Di dalam keadaan itulah, Eko malah nafsu melampiaskan hasrat. Setelah puas dengan perbuatannya, Eko langsung menutup tubuh Ecin dengan selimut. Dia meninggalkan rumah tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan sebelum pergi, dia sempat mengobrak-abrik rumah Ecin dengan mencari barang-barang berharga milik Ecin. Eko tidak jadi mengambil TV yang awalnya ingin dia curi, namun dia justru mengambil handphone milik Ecin, uang tunai sebesar Rp200.000 dan sejumlah perhiasan emas milik Ecin. Setelah melakukan aksi kejinya, Eko tidak langsung kembali ke rumah ibunya, melainkan dia melarikan diri ke arah kota Bandung. Dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa, dia mencoba menghilang dari lingkungan perumahan agar tidak dicurigai. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui peristiwa mengerikan ini yang baru saja menimpa Ecin. Rumahnya tetap sunyi seperti biasa. Warga sekitar tidak menyaruh curiga, karena Ecin memang dikenal pendiam dan jarang berinteraksi terlalu banyak. Namun kecurigaan mulai muncul dari kakaknya, CN, yang di saat itu juga tinggal di perumahan yang sama. Biasanya dia bisa menghubungi adiknya
dengan mudah. Tetapi kali ini, setiap kali dia ingin menelpon sang adik atau mengirim pesan, tidak ada jawaban sama sekali. Hingga 2 hari berlalu, Ecin sama sekali tidak ada kabar. Rasa cemas kepada sang adik pun semakin besar. Yang akhirnya, pada Senin tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11 pagi, CN pun memutuskan untuk datang ke rumah adiknya. Setibanya dia di depan rumah Ecin, CN mendapati pintu ternyata terkunci rapat dan semua gorden tertutup. Dia mencoba memanggil-manggil Ecin, tapi tetap tidak ada sahutan dari dalam. Rasa cemas pun bercampur firasat buruk yang membuat CN berusaha mencari cara untuk memastikan keadaan sang adik. Dia lalu mengambil sebatang sapu lidi dan menyibakkan tirai jendela kamar. Di saat itulah dia terperanjat. Dari celah tirai, terlihat jelas ada kaki manusia yang tergeletak di balik selimut. Panggilan demi panggilan kembali dilontarkan, namun tidak ada respon sama sekali. CN yang panik segera meminta bantuan tetangga untuk mencongkel jendela kamar. Begitu jendela berhasil dibuka, mereka pun berhasil masuk ke dalam. Dan betapa kagetnya mereka ketika mendapati Ecin sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tubuhnya terbaring di ranjang tanpa busana, hanya ditutupi oleh selimut. Mulutnya tersumpal celana dalam dan wajahnya pucat kaku. Lalu ditemukan juga bercak cairan merah yang berada di alat vital dan sekitarnya. Pemandangan mengerikan itu membuat CN histeris, sementara warga yang ikut menyaksikan tidak kuasa menahan tangis. Tanpa membuang waktu, mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pamengpeuk. Tak lama berselang, aparat kepolisian datang ke lokasi dan langsung memasang garis polisi dan dimulailah olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian memeriksa rumah Ecin, setiap ruangan diteliti, mulai dari kamar tidur hingga ruang tamu. Barang-barang yang berserakan menjadi bukti bahwa rumah tersebut sempat diacak-acak. Di kamar, kondisi Ecin diperiksa dengan hati-hati. Setelah dilakukan olah TKP, Ecin pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk kebutuhan otopsi. Kemudian ditemukanlah luka jerat pada bagian leher dan bekas kekerasan benda tumpul di bagian kiri dadanya, tepatnya pada iga dada bagian ruas kedua. Di sisi lain, kabar meninggalnya Ecin mulai tersebar luas. Sang kakak, CN, menangis histeris tidak percaya kalau adiknya ditemukan dengan kondisi semengerikan itu. Warga yang mengenal Ecin pun ikut larut di dalam kesedihan. Mereka tidak menyangka Ecin yang selama ini jarang berinteraksi dan tidak pernah terdengar bermasalah dengan orang lain, justru akan berakhir seperti itu. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Ecin pun dipulangkan ke rumah duka. Suasana haru menyelimuti prosesi tersebut. Ecin kemudian dimakamkan secara layak, diiringi doa dan isak tangis orang-orang yang menyayanginya. Di sisi lain, polisi langsung bergerak cepat. Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan sejumlah petunjuk penting, kondisi kamar yang berantakan dan barang-barang berharga korban yang hilang, dan serta jejak-jejak di sekitar lokasi menjadi bahan analisis. Polisi juga menggali keterangan dari para saksi, termasuk warga sekitar yang sempat melihat gerak-gerik mencurigakan tentang seorang pria di lingkungan perumahan itu. Dari rangkaian informasi, kecurigaan mengarah kepada seorang pria pendatang di tempat tersebut, yaitu Eko. Penyelidikan berlanjut hingga akhirnya polisi mendapatkan titik terang. Setelah memastikan identitas dan keberadaan Eko, tim bergerak ke wilayah kota Bandung, tempat di mana Eko berusaha bersembunyi. Tidak butuh waktu lama, Eko berhasil diamankan. Dengan sebelumnya Eko sempat melakukan perlawanan, namun pihak kepolisian sempat melumpuhkannya dengan timah panas. Dari tangan Eko, polisi menyita barang bukti berupa handphone korban, uang tunai Rp200.000 serta perhiasan emas yang diambil dari rumah Ecin. Lalu ketika diperiksa, ternyata Eko tidak bisa mengelak. Dia mengakui semua perbuatannya. Di dalam pengakuannya, Eko mengatakan hanya berniat mencuri karena mendengar kabar kalau Ecin baru saja menerima gaji dan dia tinggal seorang diri. Namun niat jahat itu malah berubah menjadi tindakan keji saat aksinya justru dipergoki oleh Ecin. Dia menghabisi nyawa Ecin karena dia merasa panik, dan setelah Ecin tidak berdaya, Eko justru melampiaskan nafsunya sebelum akhirnya dia meninggalkan rumah tersebut dengan membawa sejumlah barang berharga. Saat dia meninggalkan rumah tersebut, Eko mengaku kepada pihak kepolisian dia sempat melihat Ecin masih bernafas dengan kondisi yang sudah tidak berdaya. Dia pikir di saat itu Ecin tidak akan tewas, namun ternyata semuanya justru berakhir dengan sangat mengerikan. Pengakuan itu membuat keluarga korban semakin terpukul. Warga sekitar tidak menyangka bahwa pelakunya adalah tetangga mereka sendiri yang selama ini dianggap hanya pria biasa yang datang untuk merawat sang ibu yang sakit. Rasa kecewa dan marah pun memuncak, terlebih karena nyawa seorang wanita tidak berdosa harus melayang hanya demi uang dan barang-barang yang tidak berharga. Lalu sobat, setelah penyelidikan dan pemeriksaan intensif,
Eko pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal berlapis, mengingat perbuatannya bukan hanya sekedar pencurian, tapi juga aksi bejat yang merenggut nyawa orang lain. Dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum, dikenakan dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, serta pasal 285 KUHP tentang tindakan asusila dengan kekerasan dan juga pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman pidananya bisa jadi hukuman mati atau justru seumur hidup. Itu dia sobat, kisah dari Ecin, seorang wanita sederhana yang hidup seorang diri di dalam rumah yang sepi, yang harus berakhir mengerikan di tangan seorang pendatang yang bernama Eko karena kepergok ingin mencuri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.